Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya. Pada bab pembuka gerbang dunia, kita akan belajar lebih dalam terkait buku fiksi dan non-fiksi. Materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Mengenal buku fiksi dan non-fiksi. 2. Menelaah bagian-bagian buku. 3. Mengetahui unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Simak pemaparan materi berikut ini dengan baik ya. Sebelumnya, apakah kalian gemar membaca? Mungkin ada dari kalian yang suka membaca novel, cerita rakyat, atau mungkin buku-buku elektronik seperti Wattpad, Vizo, atau mungkin membaca cerita-cerita di blog. Atau barangkali ada dari kalian yang suka membaca ensiklopedi, buku pelajaran, atau membaca koran. Nah, apakah kalian tahu apa bedanya buku-buku itu? Sekarang, mari kita ulas perbedaan buku-buku yang ada di rak sebelah ini. Nah, pada rak kedua ini, kita akan menemukan buku fiksi. Coba, ada yang tahu apa itu buku fiksi? Yap, buku fiksi berisi cerita rekaan atau hayalan yang berasal dari imajinasi penulis. Misalnya seperti novel, cerpen, dongeng, ataupun mitos. Nah, umumnya buku ini menggunakan bahasa kiasan atau konotatif supaya dapat mengajak pembaca seolah-olah masuk ke dalam cerita. Ciri khas utama dari buku fiksi ialah kejadian yang dituturkan bukanlah kisah nyata, melainkan hanya karangan fiktif. Sementara itu, pada rak ketiga, kita akan menemukan buku non-fiksi. Coba, ada yang bisa jelaskan apa itu buku non-fiksi? Bedanya dengan buku fiksi, buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan kenyataan. Buku jenis ini menyajikan suatu informasi dengan pengetahuan baru. Buku non-fiksi bersifat inovatif dengan bahasa yang jelas, akurat, dan disajikan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi. Sekarang, mari kita telaah perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi berdasarkan ide, tujuan, maupun bahasa yang digunakan. Yang pertama, dari segi ide, buku fiksi bersumber pada hayalan penulis atau bukan berdasarkan kenyataan, melainkan angan-angan dari penulis. Sedangkan buku non-fiksi merujuk pada data dan fakta, yaitu sesuatu yang telah terbukti nyata. Berikutnya, dari segi tujuan tulisan, buku fiksi bersifat imajinatif atau menggunakan imajinasi. Sementara itu, buku non-fiksi bersifat informatif, yang mana artinya buku non-fiksi memberikan informasi atau bersifat menerangkan. Dan yang ketiga, dari segi bahasa, buku fiksi menggunakan bahasa konotatif. Dapat dikatakan mengandung makna kias atau bukan dalam arti yang sebenarnya. Sedangkan buku non-fiksi mengimplementasikan bahasa yang denotatif, yaitu bahasa yang berkebalikan dari konotatif, atau bahasa yang mengandung makna sebenarnya. Selanjutnya, mari kita ulas bersama bagian-bagian buku. Yang pertama, sampul buku. Tentu ada sampul depan, sampul belakang, dan punggung buku. Apa saja yang bisa kita temukan di sampul depan? Ya, tentunya kalian akan menjumpai judul buku. Kemudian disertai penulis buku. Sementara pada sampul belakang, kalian akan menemukan sinopsis buku atau ringkasan dari isi buku tersebut. Dan biasanya kalian juga akan menemukan kode batang buku.
Kemudian, pada halaman pendahuluan, kalian akan menemukan halaman hak cipta, di mana biasanya memuat pembuat buku, yaitu penulis, ilustrator, atau seniman yang membantu dalam pembuatan ilustrasi buku maupun cover, kemudian editor atau penyunting. Editor biasanya bertugas membantu penulis dalam melahirkan karya dengan memberikan saran maupun dukungan kepada penulis. Kemudian ada desainer dan juga tim penyusun. Selain pembuat buku, halaman hak cipta juga berisi informasi tentang penerbit dan informasi tentang hak cipta buku. Kemudian ada halaman sambutan dan yang terakhir halaman pengantar penulis. Terakhir, halaman penutup buku. Yang pertama ada referensi atau daftar pustaka, yaitu rujukan-rujukan dalam melakukan penelitian. 2. Ada glosarium atau kumpulan daftar kata maupun istilah penting yang tersusun secara alfabet yang mendefinisikan bidang pengetahuan tertentu. Dan yang ketiga ada biodata penulis, yaitu informasi singkat terkait penulis. Berikutnya, mari kita telaah unsur-unsur di dalam cerita fiksi. 1. Tema, yaitu suatu ide yang menjadi pokok pikiran atau dasar dari sebuah cerita. 2. Alur, yaitu rangkaian peristiwa di dalam cerita. 3. Latar, yang menunjukkan tempat, waktu, maupun suasana di dalam cerita. 4. Tokoh dan penokohan, yaitu pelaku di dalam cerita dan bagaimana dia digambarkan di dalam suatu cerita. 5. Sudut pandang, yaitu arah pandang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita. Dan yang terakhir, 6. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi kali ini? Pemaparannya cukup jelas ya? Nah, sekarang saatnya evaluasi. Coba perhatikan soal-soal berikut ini ya. Kemudian, jawablah dengan baik dan benar. 1. Coba sebutkan jenis buku fiksi yang kalian ketahui. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan buku non-fiksi berdasarkan pemahamanmu. 3. Apa yang dimaksud dengan bahasa konotatif dan bahasa denotatif? 4. Coba jelaskan perbedaan penulis, ilustrator, dan editor. Terakhir, 5. Coba tuliskan judul buku favoritmu. Sudah dulu ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.